You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez diambang sejarah, menuju pembalap MotoGP tersukses sepanjang masa. Aroma sejarah semakin terasa di paddock MotoGP menjelang seri ke-17 musim ini yang akan digelar di Mobility Resort Motegi, Jepang. Bukan hanya karena balapan akan berlangsung di salah satu trek favorit para pembalap, tetapi karena satu nama besar bisa saja mengukir bab baru dalam buku sejarah kejuaraan dunia balap motor, Marc Marquez. Sosok fenomenal asal Cervera ini kini hanya berjarak 3 poin dari gelar juara dunia ke-9-nya. Dengan hanya perlu unggul sedikit atas adik sekaligus rival terdekatnya, Alex Marquez dari tim BK8 Gresini Racing, Marc berpotensi mengukir tonggak sejarah baru akhir pekan ini. Dan jika skenario itu terjadi, maka narasi besar yang tengah dibangun oleh MotoGP akan memberikan sorotan yang lebih besar dari sekadar angka 9. Mungkin sebagian penggemar akan melihat bahwa 9 gelar juara dunia bukanlah hal baru. Faktanya, dalam sejarah Grand Prix sejak 1949, sudah ada 5 pembalap yang mencapai atau melampaui angka itu. Carlo Ubbiali, Mike Hailwood, dan Valentino Rossi masing-masing dengan 9 gelar. Angel Nieto dengan 12 O1. Nieto dikenal tak suka angka 13, serta Giacomo Agostini dengan 15 gelar luar biasa. Namun, kini narasi sedang bergeser. MotoGP di bawah kepemilikan Liberty Media, perusahaan yang juga membesarkan Formula 1, tengah berupaya mengarahkan sorotan lebih besar ke kelas utama. Strategi ini bukan tanpa alasan. Dunia olahraga motor kompetitif semakin padat, dan MotoGP ingin memastikan bahwa kelas raja kembali menjadi pusat perhatian. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan adalah peluncuran MotoGP Hall of Fame baru, yang secara eksklusif mengapresiasi para legenda dari kelas utama saja, yakni MotoGP, dulunya YP500. Ini menjadi pembeda dari MotoGP Legend yang sebelumnya mencakup juara dari berbagai kategori, termasuk kelas 125cc dan 250cc. Perubahan arah ini sebenarnya bisa menjadi keuntungan besar bagi Marc Marquez. Jika gelar ke-9 yang ia incar musim ini berhasil diraih, maka itu berarti 7 diantaranya berasal dari kelas utama. Artinya, ia hanya berjarak 1 gelar lagi untuk menyamai rekor legenda Giacomo Agostini yang memegang 8 gelar di kelas 500cc, atau sekarang disebut MotoGP. Agostini memang memiliki total 15 gelar dunia, tetapi 6 diantaranya diraih di kelas 350cc, yang kini tidak lagi dilombakan. Sementara Marc Marquez membangun karirnya sepenuhnya di era modern MotoGP, dan dominasi yang ia tunjukkan, terutama sebelum cedera panjang yang mengubah karirnya pada 2020, adalah salah satu yang paling menakutkan dalam sejarah olahraga ini. Fakta bahwa Marquez mampu bangkit kembali, berpindah dari Honda ke Ducati, dan kini memimpin kejuaraan dengan konsistensi mengesankan, membuat kisah comeback-nya semakin epik. Dengan kontraknya bersama Ducati Lenovo yang masih berlangsung hingga 2026, banyak pihak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari era dominasi baru Marquez? Jika ia berhasil meraih gelar musim ini, maka 2025 bisa menjadi batu loncatan menuju gelar ke-8 di kelas utama yang akan menjadikannya pembalap tersukses di era MotoGP modern dari sisi pencapaian di kelas tertinggi. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat mungkin mengingat harmoni yang telah terjalin antara Marquez dan motor Ducati yang dikenal kompetitif di hampir semua trek. Yang menarik adalah bagaimana angka-angka ini akan dipresentasikan. Dalam wawancaranya dengan MotoGP.com di Tokyo, Marquez sendiri mengakui bahwa akhir pekan ini terasa istimewa, tetapi ia memilih untuk meredam ekspektasi. "Saya menghadapi akhir pekan ini seperti akhir pekan lomba biasa," katanya. Semua orang bertanya dan tubuh ini bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar bisa terjadi, tetapi itu tidak mudah. Ia juga menambahkan bahwa targetnya adalah menambah 3 poin dari Alex, yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen. Dia sangat cepat. Hal terpenting adalah menjaga mentalitas dan mencoba yang terbaik. Kalau kami tidak berhasil di sini, masih ada kesempatan di Indonesia. Namun, satu pertanyaan menarik tetap menggantung. Jika Marquez berhasil merebut gelar akhir pekan ini, angka mana yang akan ia rayakan? 9 gelar dunia total, atau 7 gelar MotoGP sebagai kelas utama? Pada 2019, saat ia merayakan gelar ke-8, ia mengambil tema bola 8 dari permainan biliar.
Kini, dengan sorotan khusus pada MotoGP, bisa jadi ia memilih angka 7 sebagai simbol dominasi di kelas tertinggi. Apapun yang akan terjadi akhir pekan ini, satu hal sudah pasti, Marc Marquez telah menciptakan warisan yang hidup di dunia MotoGP. Ia bukan hanya pembalap yang cepat, tetapi juga simbol kegigihan, ambisi, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi terberat. Ketika sejarah ditulis ulang dengan narasi baru yang menempatkan kelas utama sebagai tolok ukur terbesar, Marquez berdiri di posisi yang sangat strategis. Dan jika musim depan ia berhasil menambah satu lagi, maka tak terbantahkan, Marc Marquez akan dikenang sebagai pembalap tersukses di kelas utama MotoGP sepanjang masa. MotoGP Jepang 2025 akan berlangsung pada 26-28 September. Semua mata akan tertuju ke Motegi, tempat di mana sejarah bisa tercipta dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Mantan pawang Ducati sebut sisi berisiko Marc Marquez yang tidak tahu bagaimana menahan diri. Dalam dunia balap MotoGP, tak banyak nama yang lebih ikonik daripada Andrea Dovizioso. Pembalap Italia yang telah merasakan kerasnya persaingan di level tertinggi balap motor ini baru-baru ini mengungkapkan pandangannya melalui serial dokumenter pribadinya, Dovi The Series. Dokumenter ini tidak hanya menawarkan kilas balik tentang karirnya, tetapi juga membuka wawasan tentang dunia MotoGP yang seringkali tertutup. Dalam kesempatan ini, Dovizioso membagikan pengalamannya, baik tentang momen-momen gemilangnya di atas motor maupun analisis tajam mengenai rival-rivalnya, termasuk Marc Marquez. Dovizioso telah lama dikenal sebagai sosok yang cermat dan analitis, seorang pembalap yang mengutamakan strategi dan teknik di atas adrenalin semata. Melalui Dovi The Series, yang diproduksi oleh Digital Lictose dan disutradarai oleh Luca Curto, Dovizioso membuka pandangan baru bagi para penggemar MotoGP. Dalam dokumenter ini, dia tak hanya menceritakan tentang kemenangan-kemenangannya, tetapi juga perjuangan, kegagalan, dan dinamika kehidupan sehari-hari seorang pembalap profesional. Saya selalu sangat bersemangat dengan motor sejak kecil. Ini adalah gairah yang menggerakkan saya dalam setiap balapan, ujar Dovizioso. Tapi, di MotoGP, yang saya cari bukan hanya kecepatan. Saya mencari keseimbangan, berkendara di batas kemampuan, dan tetap merasakan setiap detail dari motor. Momen-momen balapan yang penuh ketegangan, strategi yang melibatkan komunikasi intens dengan tim, serta konflik internal seorang pembalap menjadi sorotan utama dalam dokumenter ini. Sebuah langkah yang mengubah cara penggemar melihat MotoGP, yang selama ini dianggap sebagai dunia yang tertutup rapat. Dovizioso juga membahas bagaimana dunia MotoGP, yang pada awalnya sangat tertutup untuk publik, kini semakin terbuka. Para penggemar dan jurnalis sekarang lebih ingin tahu tentang kehidupan di balik layar, lebih dari sekadar balapan. Mereka ingin melihat dunia MotoGP yang sebenarnya, bukan hanya yang terlihat di trek, kata Dovi. Hal ini memunculkan sebuah pemahaman baru tentang bagaimana dunia balap motor ini sebenarnya berfungsi. Berbeda dengan dunia motocross yang lebih terbuka, MotoGP memiliki aturan ketat tentang privasi, dengan akses terbatas ke ruang pribadi pembalap dan area pit. Film dokumenter yang saya buat dengan Red Bull pada 2020 adalah langkah pertama. Dari sana, keinginan untuk menunjukkan lebih banyak, baik itu kemenangan maupun momen-momen sulit dalam karir saya, semakin besar, tambah Dovi. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pembalap yang paling berkesan dalam karir Dovizioso adalah Marc Marquez. Persaingan antara keduanya menciptakan salah satu rivalitas terpanas dalam sejarah MotoGP. Dovizioso mengenang bagaimana Marquez selalu berada di depan dalam setiap balapan, tak terkecuali saat keduanya bersaing memperebutkan gelar juara dunia pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Marquez adalah sosok yang luar biasa. Sejak awal karirnya, dia selalu ada di depan, selalu kompetitif, kata Dovizioso. Tapi yang membuatnya sangat berbahaya adalah kenyataan bahwa dia tidak memiliki kelemahan. Dia kuat dalam segala hal. Namun, ada sisi berisiko dalam dirinya yang tak bisa dia kendalikan, dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Dovizioso mengungkapkan bahwa Marquez seringkali terjatuh dalam balapan karena gaya berkendara yang ekstrim dan kurangnya kendali diri. Namun, Marquez selalu bisa kembali bangkit berkat ketangguhan fisik dan mentalnya. Dia sendiri mengakui bahwa dia sering terjatuh karena keputusannya yang berisiko, tapi untungnya, dia tidak mengalami cedera serius. Secara fisik dan mental, dia sangat siap, dan itu yang membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan.
Menurut Dovizioso, kelemahan terbesar Marquez terletak pada cara dia mengelola risikonya. Dia selalu mendorong dirinya ke batas, dan itu bisa sangat berbahaya. Namun, itulah yang membuatnya berbeda. Dia berani mengambil risiko yang tidak akan diambil pembalap lain, tambah Dovi. Keberanian dan gaya berkendara yang penuh dengan risiko ini membuat Marquez menjadi sosok yang sulit diprediksi. Bagi Dovizioso, berhadapan dengan Marquez di lintasan bukanlah sekadar masalah kecepatan, tetapi juga soal mentalitas. Saat Anda menghadapi seseorang yang berani mengambil risiko besar, itu akan membuat Anda merasa tertekan. Itu yang saya rasa dialami oleh banyak pembalap lain ketika mereka bertarung melawan Marquez. Meski Dovizioso tidak terlalu banyak berbicara tentang Francesco Bagnaia, ia menyadari tantangan besar yang dihadapi oleh pembalap Italia ini, terutama setelah Bagnaia kehilangan gelar juara dunia pada tahun 2023. Dovi mengungkapkan bahwa menjadi pembalap yang bersaing dengan figur seperti Marquez atau bahkan Rossi di masa lalu, secara psikologis akan sangat melelahkan. Menghadapi pembalap seperti Marquez, yang melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan dalam situasi yang sama, itu sangat berat. Secara mental, itu sangat menguras energi. Dovizioso juga menekankan bahwa tantangan mental ini lebih dari sekadar masalah teknis di lintasan. Saya rasa Bagnaia sedang berjuang dengan tekanan tersebut. Tentu saja ada masalah teknis yang harus dia hadapi, tetapi aspek mentalnya juga sangat berat. Saya paham betul bagaimana perasaan itu, ujar Dovi. Meskipun sudah lama pensiun, Andrea Dovizioso masih menjadi figur yang sangat dihormati dalam dunia MotoGP. Melalui Dovi The Series, dia menunjukkan kepada penggemar bahwa karir seorang pembalap lebih dari sekadar kemenangan di atas motor. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, keputusan sulit, dan banyak momen pribadi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar merasakannya. Dovizioso mungkin tidak pernah memenangkan gelar dunia MotoGP, tetapi dia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, pemahaman mendalam tentang apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang juara sejati, baik di atas motor maupun dalam kehidupan sehari-hari. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Dani Pedrosa, Marc Marquez punya bakat setara Casey Stoner, ia lakukan hal yang tak bisa saya tiru. Dani Pedrosa, salah satu ikon MotoGP dan pembalap paling konsisten di eranya, belum lama ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dan penuh kekaguman. Dalam sebuah wawancara di podcast Andrea Migno, mantan pembalap Repsol Honda ini menyebut Marc Marquez sebagai pembalap yang paling mirip dengan Casey Stoner. Dua nama besar yang ia sebut memiliki bakat alami luar biasa, bahkan di luar jangkauan kemampuannya sendiri. Ketika saya melihat Rossi atau Lorenzo, saya sering berpikir, wow, luar biasa, tapi tetap merasa bahwa saya juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin tidak sebaik mereka, tapi setidaknya saya tahu bagaimana cara mencobanya, ujar Pedrosa, yang kini menjadi test rider andalan tim KTM. Tapi dengan Casey Stoner, saya melihat sesuatu yang benar-benar tidak bisa saya lakukan. Pernyataan itu bukan basa-basi. Sebagai pembalap yang sepanjang karirnya harus bersaing dengan nama-nama terbesar dalam sejarah MotoGP, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan tentu saja Marc Marquez. Pedrosa punya pandangan unik dan kredibel soal seperti apa rasanya berada satu lintasan dengan para legenda itu. Pedrosa menyebut salah satu kemampuan Casey Stoner yang paling membuatnya kagum adalah kecepatan luar biasa sejak lap pertama. Tidak peduli apakah ban masih dingin, atau motor belum disetel sempurna, Stoner tetap bisa langsung tancap gas. Casey bisa keluar ke lintasan tanpa tahu belokan ke kanan atau ke kiri, tapi langsung terbang, ungkap Pedrosa. Marc juga mampu melakukan hal-hal yang sama dengan Stoner, lanjutnya. Ia punya kemampuan untuk memahami motor dan batasnya secara instan. Hal ini tidak semua pembalap bisa lakukan, bahkan di level MotoGP sekalipun. Bagi Pedrosa, bakat seperti ini adalah gifted. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari atau dilatih. Keduanya, baik Stoner maupun Marquez, memiliki insting alami yang mampu membawa mereka ke batas maksimum sejak awal, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. Yang membuat Marc Marquez makin luar biasa, kata Pedrosa, adalah kemampuannya untuk tetap berkembang di berbagai aspek teknis tanpa mengorbankan kekuatan utamanya. Banyak pembalap yang saat mencoba beradaptasi dengan motor atau strategi baru, justru kehilangan gaya balap khas mereka. Tapi tidak dengan Marquez. Dia tetap bisa menjaga karakternya sambil meningkatkan aspek teknis.
Itu yang membuatnya masuk dalam kategori pembalap spesial, jelas Pedrosa. Sebagai pembalap, Marquez memang dikenal tidak hanya agresif, tetapi juga adaptif. Meski sempat mengalami cedera parah yang membuat karirnya seakan berada di ujung tanduk, ia perlahan bangkit dan menunjukkan bahwa semangat juaranya masih menyala terang. Ada cerita menarik yang sempat luput dari perhatian banyak penggemar. Pada 2013, tim Honda sebenarnya berencana memasangkan dua pembalap bertalenta luar biasa, Casey Stoner dan Marc Marquez. Namun, rencana itu pupus karena Stoner memilih pensiun pada akhir 2012. Seandainya hal itu terjadi, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu duet paling eksplosif dalam sejarah MotoGP. Meski demikian, Marc tetap melanjutkan tongkat estafet kejayaan Honda, bahkan menciptakan era dominasi yang sangat sulit ditandingi. Sejak debutnya di kelas utama, Marquez langsung membuat gebrakan dengan merebut gelar juara dunia pada tahun pertamanya. Sebuah pencapaian langka yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan bakat istimewa. Kini, 12 tahun setelah debutnya, Marc Marquez kembali mendekati catatan sejarah yang bisa memperkuat statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Akhir pekan ini, di Grand Prix Jepang yang digelar di sirkuit Motegi, Marquez berpeluang mengunci gelar juara dunia ke-9 dan yang ke-7 di kelas utama. Ia hanya membutuhkan 3 poin lebih banyak dari sang adik, Alex Marquez, untuk memastikan gelar juara dunia. Tak hanya itu, kemenangan di Motegi juga akan membawa Marquez meraih 100 kemenangan di semua kelas. Sebuah angka fantastis yang hanya mampu dicapai oleh sedikit pembalap dalam sejarah. Saat ini, ia hanya tertinggal 15 kemenangan dari sang legenda, Valentino Rossi, yang memiliki 115 kemenangan sepanjang karirnya. Pujian Dani Pedrosa bukan hanya bentuk penghargaan sesama pembalap, tapi juga pengakuan dari salah satu sosok paling dihormati di paddock MotoGP. Ia tahu betul kerasnya kompetisi di lintasan, dan tak sembarang memberikan label spesial pada pembalap lain. Dengan bakat luar biasa, mental baja, dan kemauan untuk terus berkembang, Marc Marquez kini bukan hanya melanjutkan warisan Casey Stoner. Ia menciptakan warisannya sendiri. Dan jika akhir pekan ini ia sukses mencetak tonggak sejarah di Jepang, maka dunia akan kembali menyaksikan lahirnya bab baru dalam kisah epik MotoGP. Kisah seorang pembalap yang bahkan membuat legenda sekelas Dani Pedrosa takjub. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Mantan manajer Honda sebut dominasi Marc Marquez bikin shock, si kucing kembali, tikus-tikus gelagapan. Marc Marquez kembali. Bukan sekadar comeback, tapi sebuah kebangkitan yang begitu dahsyat hingga membuat banyak orang, termasuk para rivalnya di lintasan, gelagapan. Bahkan Livio Suppo, mantan manajer tim Honda dan Ducati yang pernah sangat dekat dengan Marquez, mengaku terkejut dengan betapa cepat dan kuatnya sang juara dunia bangkit dari keterpurukan. Di musim 2025 ini, Marquez tinggal selangkah lagi memastikan gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Jika semuanya berjalan mulus, trofi itu akan direngkuhnya di sirkuit Motegi, Jepang, akhir pekan ini. Menariknya, ini akan menjadi gelar ke-7-nya di kelas utama MotoGP sejak debutnya yang meledak pada tahun 2013. Padahal, siapa yang menyangka? Hanya beberapa tahun lalu, Marquez berada di titik nadir karirnya. Cedera parah, operasi demi operasi, dan motor Honda yang semakin sulit dikendalikan membuatnya terpuruk. Banyak yang ragu apakah sang baby alien bisa kembali ke performa terbaiknya, termasuk Suppo sendiri. Saya tahu dia cepat, ujar Suppo dalam wawancara dengan GP1, dikutip Radar Jember. Tapi saya tidak pernah menyangka dia bisa mendominasi seperti ini. Dia masuk ke mood yang berbahaya, semakin sering menang, semakin tenang, dan kemudian jadi tak terkalahkan. Musim 2025 sebenarnya tidak diawali dengan sempurna bagi Marquez. Ia sempat melakukan 2 kesalahan krusial di seri Austin dan Jerez. Namun, seperti halnya juara sejati, Marquez tak terjebak dalam kesalahan itu. Ia justru bangkit lebih kuat dan masuk ke fase yang oleh Suppo disebut sebagai gelembung hasil positif. Situasi ini mengingatkan Suppo pada musim 2014, musim di mana Marquez mendominasi sepenuhnya dan mencatatkan 10 kemenangan beruntun. Bahkan pada 2015, setelah 5 kemenangan beruntun, Marquez sempat berkata bahwa ia merasa tak tersentuh hanya karena itu. Rasa percaya dirinya memang bukan main. Namun bukan hanya faktor mental yang berperan. Marquez juga diuntungkan oleh situasi rival-rivalnya.
Jorge Martin mengalami cedera yang membuatnya kehilangan momentum, sementara performa Francesco Pecco Bagnaia merosot tajam di paruh kedua musim. Marquez memanfaatkan celah itu dengan sangat efektif. Selama 4 tahun tanpa Mark, tikus-tikus bisa bermain, ujar Suppo, setengah bercanda tapi syarat makna. Sekarang kucingnya kembali, semua jadi shock. Ucapan Suppo itu menggambarkan betapa besar pengaruh kehadiran Marquez di lintasan. Ia bukan sekadar pembalap cepat, tapi sosok yang kehadirannya mengintimidasi, mengubah dinamika persaingan, dan menuntut rival-rivalnya untuk naik level atau terdepak dari papan atas. Dalam pandangan Suppo, Marquez sangat berbeda dari legenda lain seperti Valentino Rossi. Rossi adalah pembalap yang mencintai balapan dalam segala bentuknya, bahkan ketika tidak menang. Ia menikmati atmosfer padek, hubungan dengan fans, dan pertarungan seru meski tak selalu berakhir di podium. Tapi tidak dengan Marquez. Kalau tidak menang, dia tidak bersenang-senang, ujar Suppo lugas. Itulah mentalitas pembunuh yang membuat Marquez begitu berbahaya. Ia tidak datang ke lintasan untuk sekadar ikut serta, ia datang untuk menang, dan hanya itu yang membuatnya merasa hidup. Meski saat ini masih fokus pada musim 2025, spekulasi mengenai masa depan Marquez sudah mulai mengemuka. Tahun 2027 disebut-sebut sebagai musim yang penuh perubahan. Regulasi teknis baru, dan hadirnya Pirelli sebagai pemasok ban menggantikan Michelin. Salah satu rumor yang mulai beredar adalah kemungkinan Marc dan adiknya, Alex Marquez, bersatu dalam satu tim di Ducati. Secara media, itu akan luar biasa, kata Suppo. Tapi secara teknis, saya tidak tahu. Tidak mudah berada di dekat Marc, bahkan bagi Alex yang paling mengenalnya. Tentu saja, pertanyaan besar lainnya adalah, apakah mungkin Marquez kembali ke Honda? Itu akan jadi cerita romantis, ujar Suppo. Tapi semua bergantung pada performa motor baru mereka. Honda memberinya segalanya di awal karir. Tapi Ducati yang membangkitkan karirnya dari 4 tahun neraka. Sulit sekali bagi Marc untuk memilih. Apapun keputusan Marquez nanti, satu hal sudah pasti, ia telah menuliskan kembali namanya di buku sejarah MotoGP. Bukan hanya karena jumlah gelar, tetapi karena cara ia bangkit dari keterpurukan, melawan rasa sakit, keraguan, dan waktu yang terus berjalan. Dominasi Marquez di 2025 bukan sekadar cerita tentang kecepatan, tapi juga mentalitas, tekad, dan karakter. Ia menunjukkan bahwa bahkan setelah dunia mengira dia sudah selesai, seorang juara sejati tahu bagaimana cara kembali dan membuat semua tikus lari terbirit-birit ketika sang kucing datang. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your